Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Apriani. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5 dengan NIM 2304 1370 216. Saya akan mempresentasikan tentang ekonomi kapitalis dan ekonomi konvensional. Enjoy the video. Bye. Ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi memperoleh keuntungan atau laba. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang bersaing penuh dalam kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintahan. Ciri-ciri ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, sangat minimnya campur tangan pemerintahan seperti yang dijelaskan di awal. Yang kedua, diakuinya kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga, kebebasan masyarakat untuk berinovasi diakui dan dihormati. Dan yang terakhir, menganut sistem keadilan, yaitu setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Ideologi kapitalis. Apa sih ideologi kapitalis itu dan siapa sih penggagasnya? Ideologi kapitalis atau ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme adalah dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith. Salah satu dari macam-macam ideologi ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Teori Adam Smith ini mengenai ideologi kapitalisme cukup dikenal luas, yaitu teori invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Ekonomi kapitalis menurut beberapa ahli. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat yang muncul dari cara produksi dan juga memisahkan kaum buruh dengan alat produksi yang ada. Yang kedua, menurut Ebenstein William, ahli selanjutnya mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem sosial yang lebih menyeluruh dan lebih dari sistem ekonomi lainnya. Yang terakhir, menurut Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith, menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang dapat membuat sebuah kesejahteraan di dalam masyarakat, sebab pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap kebijakan ataupun mekanisme pasar yang ada. Yang terakhir yaitu contoh dan dampak positif ekonomi kapitalis. Apa sih contoh ekonomi kapitalis? Salah satu yang paling terlihat adalah adanya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Sangat disayangkan sekali karena eksploitasi yang terjadi di Papua dilakukan oleh perusahaan besar yang berasal dari berbagai negara. Kita tentu mengetahui perusahaan tersebut yaitu Freeport. Kegiatan eksploitasi tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang disepakati oleh perusahaan Freeport dan pihak pemerintah Indonesia di masa Orde Baru. Dampak positif ekonomi kapitalis. Dampak positif dari aktivitas ekonomi secara maksimal, persaingan bebas yang muncul akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional. Kemudian, sistem ekonomi kapitalis juga bisa mendorong pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi bisnis yang baik. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Konsep ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, dan fasisme telah lama berjalan di muka bumi. Masalah utama ekonomi konvensional. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan atau scarcity dan pilihan atau choice. Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi, tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konsep permintaan uang yang klasik mengkonsumsikan bahwa perekonomian selalu dalam keadaan seimbang, teori Irving Fisher dan Cambright. Irving Fisher dalam buku yang berjudul Transaction Demand Theory of the Demand for Money menyatakan bahwa uang adalah alat pertukaran. Teori Fisher menjelaskan lebih lanjut bahwa jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang atau jasa. Hal ini mengakibatkan nilai uang yang ditukarkan pasti akan sama dengan nilai barang yang diperoleh.
Ekonomi konvensional menurut beberapa ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi konvensional ialah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam mengolah sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut bersifat terbatas dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan tertentu. Yang kedua, menurut M. Manulang, definisi ilmu ekonomi konvensional ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mencapai suatu kemakmuran. Kemakmuran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Contoh ekonomi konvensional. Berikut merupakan beberapa contoh yang identik dengan ekonomi konvensional. Yang pertama, sistem bunga bank. Dalam ekonomi konvensional selalu memperhitungkan keuntungan. Keuntungan tersebut dalam dunia perbankan biasanya berupa bunga. Yang kedua, pembelian kredit. Pembelian kredit atas barang merupakan praktik ekonomi konvensional. Produsen dapat menggunakan sistem bunga tetap atau yang lain. Yang ketiga atau yang terakhir, terdapat monopoli. Ekonomi konvensional memiliki kecenderungan untuk mengalahkan salah satu pihak, sehingga setiap individu memiliki keinginan untuk menguasai pasar. Seseorang yang dapat menguasai pasar maka dapat menetapkan harga sesuai dengan kemauannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.